Tepuk 1, sehat. Tepuk 2, cerdas. Tepuk 3, manut Quran, bisa kaya. Allahumma. Jadi nanti kalau saya bilang manut Quran, Bapak Ibu bilang bisa kaya, terus saya bilang Allahumma, Bapak Ibu amin. Jadi ini doa terus ya. Saya lihat wajah-wajah orang miskin banyak sekali di sini. Masya Allah. Tepuk 1, sehat. Tepuk 2, cerdas. Tepuk 3, berkah kaya jaya makmur. Allahumma amin. Manut Quran bisa. Alhamdulillah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan salawat sekali maka dia didoakan 70.000 malaikat. Barang siapa yang sudah didoakan 70.000 malaikat maka baginya ahli surga. Allahumma amin. Saya baca hadisnya, Ja'ani Jibrilu wa qala ya Muhammad la solu ahadun alaihi sab'una alfa malakin wa man solamat alaihi malaikatu kana min ahlil jannah. Teka sapa Jibril ngadep teng Kanjeng Nabi, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, tidaklah seseorang itu mengucapkan sholawat sekali saja kecuali didoakan 70.000 malaikat. Waman solamat alaihi malaikatu kana min ahlil jannah, dan barang siapa yang sudah didoakan 70.000 malaikat maka baginya ahli surga. Allahumma amin. Panitia yang daftar pertama kali siapa namanya? Pak Sukino. Ya, silakan maju Pak Sukino. Pak Sukino, namanya Pak Sukino, daftar pertama kali. Dari silakan maju Pak Sukino. Wagino apa Sukino? Sumino Trucuk. Wah, saya pernah di Trucuk 1 tahun. Maju Pak Sumino. Wah, tepuk tangan yang meriah. Masya Allah. Ini Pak Sumino daftar pertama kali. Sehat Pak? Pak, saya manggon di Trucuk itu adalah 365 hari. Ya, 1 tahun. Di Pondok Pesantren Ta'limul Quran di Babatan Sudimoro Trucuk. Di situ ada apa namanya? Kiai Haji Arifin, Mbah Musa, Pak Muhaimin, Mbah Munawir. Jenengan dekat situ apa enggak? Ke utara. Iya. Oh, mireng ya? Iya, berarti dengan tidak budek, mireng terus. Ya, tepuk 1, 2, 3. Ini pelatihan, jadi ikuti saja. Kalau ngikuti enak. Kalau enggak ngikuti sing ora tepuk ndomblong wae ngerti-ngerti meninggal dunia loh. Pak apa namanya? Pak Samino, ini nanti untuk sedekah setiap hari 5.000 selama 20 hari, betul ya? 20 hari bersedekah setiap hari, sholatnya di masjid Pak. Nanti 5.000 itu untuk sedekah. Iya, untuk Bapak tapi untuk sedekah. Men Bapak jadi kaya. Allahumma amin. Ini untuk makan mie ayam bersama keluarga buat Bapak. Nah, alhamdulillah. Jadi karena beliau adalah memutuskan untuk pertama kali daftar. Ini berarti kan keputusan yang luar biasa. Yang lain ragu-ragu, yang lain masih ragu-ragu. Wah, ono acara gini-gini, ini dino setu dan sebagainya. Kok ini langsung itu? Kenapa Bapak langsung daftar? Apakah Bapak pengangguran? Ya, pengen belajar soalnya. Subhanallah, pengen belajar. Tepuk tangan yang meriah. Dan minta berkahnya Al-Quran. Allahumma amin. Pak, sebentar lagi. Oh, wes entek Pak duit itu Pak. Ini nanti buat yang lain ya Pak, ini ya. Ini ingat ya Pak, yang 100.000 untuk sedekah selama 20 hari.
5.000. Bapak nanti 20 hari itu akan ada keajaiban-keajaiban. Saya lihat Bapak ini sulit menabung ya. Ya. Karena nggak ada turahan, betul toh? Nah, ini ngaku. Saya ini bukan dukun loh saya. Nah, saya lihat pegangan ini kurang gizi ini. Ini Masya Allah. Pak Sumiono, Pak Samino, bismillah. Setelah ketemu saya lancar, berkah, kaya, jaya, makmur, Allahumma amin. Salaman Pak, semoga bermanfaat. Ya sebenarnya terima kasih yang telah mengizinkan saya untuk bisa belajar di sini, dan saya juga terima kasih kepada Ustadz Kang Puji yang telah memberikan hadiahnya. Dan ini kebetulan di desa saya itu baru membangun masjid, dan kebetulan juga membutuhkan dana banyak. Sebenarnya saya itu waktu pengajian kemarin mau ngundang Kang Puji sama siapa tuh yang dari Kendal itu Mahroji. Nah, itu kenalkan saya teman saya. Mahroji itu ingin untuk penggalangan dana, tapi karena kendala sama masyarakat mungkin belum bisa memahami bahasa, dalam arti yang kecil-kecil dulu aja, besok kalau sudah besar ngundang Kang Puji. Insya Allah yang 200 ini saya mau kasihkan untuk nyumbang masjid. Bagi warga yang sini mau mengunjung masjid, silakan datang ke Tegal Gading Miren Trucuk. Namanya Masjid Tegal Gading. Insya Allah amin, ini akan barokah dan akan menjadi amalan Ustadz Kang Puji. Amin. Moga-moga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan duduk Pak. Ndak orasi do pelatihan penggalangan dana kemalahan. Wah wis. Musuh takmir tobat. Tepuk satu. Bapak ikuti saya dengan senang hati. Ini bukan apa-apa, ini brain gym, senam otak. Kalau Bapak Ibu mukulkan tangannya, tangannya merah, maka kehidupan akan berjalan. Kalau Bapak Ibu mukul tangannya, tangannya pucat, arep mati. Maka harus tepuk ya, tepuk satu, sehat tepuk dua, cerdas tepuk tiga, berkah kaya jaya makmur, takbir. Bapak Ibu, tahun 90 saya lulus SMA. Bapak saya bilang, Puji nggak ada jatah kuliah buat kamu. Saya sedih karena saya kelas 1 SMA adalah wakil OSIS. Kelas 2 SMA saya ketua OSIS. Saya kalau belajar ranking 1, kalau nggak belajar ranking 4. Itu jadi memang cerdas bawaan. Tepuk tangan untuk saya. Tepuk satu, dua. Pak, kenapa saya enggak kuliah? Adikmu 3, kamu harus urusi semua. Sekarang kamu mulai bantu bapak membayar kuliah adik-adik. Baiklah, saya jadi kernet mobil. Bapak Ibu, setelah jadi kernet mobil, ternyata mobil yang saya kernet itu lewat sekolahan saya. Anak kelas 1 yang naik kelas 2 kenal dengan saya. Anak kelas 2 yang naik kelas 3 kenal dengan saya lulus. Dan pada suatu hari tak tutup pakai topi seperti ini kan nggak kelihatan mukanya. Jadi kernet mobil terus saja. 4 bulan kemudian, Masya Allah, atas izin Allah, ada satu orang yang kenal dengan suara saya. Dia bilang, ketua OSIS ya? Iya. Saya bilang, iya. Mas Puji ya? Iya. Saya lihat, Bapak Ibu, siapa yang tanya itu? Yang tanya itu namanya Danila, tinggi, cantik. Dia anaknya camat Kecamatan Gedung Tataan Lampung Selatan, rumahnya menghadap ke utara, ya toh. Dan itu orang yang saya cintai dan dia nggak cinta sama saya. Masya Allah. Jadi saya tuh ditanya sama orang yang saya cintai. Loh, Mas, nggak kuliah? Saya seperti tertampar-tampar. Kayak ketampar, kayak kesambar bledek ping papat, der. Ditanya lagi, saya diem aja. Mas, nggak kuliah? Batinku kuliah ndasmu kuwi ya ngono. Kene iki ora kuliah mergo jadi kernet mobil kuwi ya. Sambil turun dari mobil, dia masih tanya lagi, "Mas, jawab dong, kuliah di mana?" Saya berbohong, Jogja. Bohong saya Bapak Ibu. Karena ditanya terus, arep ngomong ora kuliah gengsi wong. Piye? Ya toh? Ya Allah ya Rabbi,
Astagfirullahaladzim. Saya bilang Jogja, saya sampai rumah, Pak, saya tadi bohong sama Danila. Danila yang tidak mencintaimu, ya Allah. Puji, Danila kan anaknya camat, kamu anaknya TNI. TNI apa? Tani. Lah iya kan bapak kan tani. Ya Allah, bapak ibu yang dirahmati Allah. Pak, pokoknya aku kayak isangu kon mangkat. Aku arep mangkat nang Jawa, aku tak kuliah dewe, enggak bisa. Saya masih jadi kernet mobil lagi, deg-degan kalau pas mobilnya lewat itu deg-degan. Ini naik gimana? Siapa? Ya yang tak cintai itu munggah menaikkan aku malu lagi. Tapi saya enggak tahan. Pak, pokoknya aku disangoni. Akhirnya bapak saya jual kerbau 2. Masya Allah, 500.000 kasihkan saya. Lalu saya pamit, salaman saya sama bapak saya. Pak, dongake aku sukses. Bapak saya jawabnya apa? Aku ora ngerti ji kowe sukses apa ora. Itu loh. Tak baleni meneh. Pak, dongake aku sukses. Baleni meneh. Kowe ora tak dongake sukses. Kowe tak dongake selamat. Ya wis selamat ya ora apa-apa aku. Set. Terus saya satu lagi namanya Pak Samugo, seorang pelukis sangat idealis. Orang yang idealis itu biasanya hidupnya miskin karena dia memegang idealismenya itu. Tepuk tangan untuk orang-orang yang idealis. Tepuk satu. Anda pengen tahu orang yang tidak idealis? Tuh, orang-orang yang di istana itu. Orang-orang yang di DPR itu. Mereka yang di orang-orang itu enggak ada yang idealis itu. Gitu. Tanda tangan walaupun itu prostitusi, walaupun itu minuman keras tetap ditanda tangani. Kalah suara. Itu enggak ada yang idealis. Nah, kalau ini saya lihat bapak-bapak ini wajah-wajah idealis ini. Ibu-ibu juga suaminya idealis. Alhamdulillah. Ibu-ibu kok wajahnya sama semua ya. Perempuan semua ya. Tepuk 1, 2. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, nanti ada 9 hal yang ingin saya sampaikan setelah saya bercerita. Karena ini yang mendasari saya jadi seperti ini nanti 9 hal itu yang saya lanjutkan ceritanya. Akhirnya saya pamit sama Pak Samugo. Pak, doakan saya sukses. Kamu pasti sukses karena kamu orangnya ngelidik. Weki ngelidik ngawur. Tapi ingat, di Jawa kamu nggak boleh demonstrasi. Di Jawa kamu belajar. Karena nanti kalau kamu dipegang polisi di Jawa, Pak Samugo nggak bisa ngelepas. Pak Samugo sering ngelepas saya kalau dipegang polisi, yang ngambil dia. Sampai bosen deh wisan, bosen itu. Jadi dipegang polisi karena idealis itu. Saya pernah tanya itu sama salah satu anaknya presiden. Pak, Bu, namanya Mbak Tutut. Mbak Tutut, apa harus jadi Golkar semua itu anak-anak SMA? Ya enggak harus. Besoknya saya sudah ditangkap garnisun. Tutu indah sih nganggo wis macam-macam. Enggak apa-apa, ternyata tetap masih hidup. Digebuki polisi tetap urip tenang wae. Santai. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mangkat ji, kowe tak dongake sukses. Matur nuwun Pak Samugo. Yes, nyangoni ora? Ora. Aku enggak disangoni ya wis. Tapi wis sangoni bapakku 500. Nah, ini Pak D saya namanya Soeharto. Pak D, salaman. Sik. Gua arep merantau. Pak D wis merantau 12 tahun nang Tasikmalaya. Tetap miskin. Wis ji ora usah mangkat, engko aku malah kelangan ponaan. Pak D dongake aku sukses. Enggak bisa. Pak D ngrasake 12 tahun merantau ji ngelih, enggak ono sedulur ji, Masya Allah. Dia bilang gitu. Saya tetap berangkat Pak D. Ya wis, nek kowe tetep mangkat rungokke. Siji, aja mulih nek kowe urung sukses. Loro, kowe nek sakit aja crita-crita nang Lampung. Rasakno dhewe. Sing ketelu, ya toh, kowe nek ora ndedet aja njaluk bapakmu. Bapakmu wis ora ndedet. Duwemu kebo loro wae didol gara-gara kowe kuwi. Siap Pak D. Set, nyangone ora Pak D? Ora. Jadi aku berangkatlah saya ke Jakarta. Di Jakarta saya 7 hari uangnya habis. Masya Allah, tak singkat ceritanya. Saya duduk sama teman saya yang ikut saya 2, Muhammad Nurdin MS, anaknya Pak Lurah, saudara saya, Muhammad Aminuddin, adiknya Pak Edi, saudara saya. Duit entek ki Din, duwe ora kowe? Ora, aku kan milu kowe.
Min, aku ya milu kuwe. Telu, community of perkerean. Wong telu kere kabeh, nangis bertiga. Ji, kowe njaluk Mas Edi duit, wak dhewe pisah wae nang kene. Ya kudu pisah iki, nek campur malah susah engko. Akhirnya dari Jakarta pisah, salaman nangis nang pinggir dalan. Wis kowe arep nunggang, wis aku pokoke nunggang mobil arahe nang Klaten aku. Naik mobil setelong ke Klaten. Tapi sebelumnya maaf, keliru ini ceritanya. Keliru. Arahnya ke Surabaya. Surabaya saya sampai Jombang, saya dititipkan di Gontor. Saya jadi santri pondok Gontor Darussalam. Keren. Yes, sebulan mulai ditagih. Bayarnya 45.000, saya nggak punya uang. Yang kedua ditagih lagi, bulan kedua, bulan ketiga saya nggak tahan. Diponggal panggil wae Puji Hartono, konsulat dari Lampung, belum membayar. Bulan pertama, kedua dan ketiga. Bulan yang ketiga saya pindah ke Babus Salam, deket Glopo, Madiun. Di pasar Glopo itu ada pesantren Babus Salam di tengah sawah itu. Saya masuk situ, belajar sebulan, ternyata ustadznya sama dengan yang Gontor. Aku wis ngini-ngini iki, Puji, dongakkan wajahmu. Neng kene yo mbayar goblok. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya saya sebulan kemudian pergi lagi, baru saya meluncur ke Klaten. Sampai Ngaran Mleseh, set ngidul, saya ketemu dengan Trucuk. Di Trucuk itu ada saudara saya namanya Insinyur Subarjo, Pak D. Barjo dari UII dulu. Saya nginep di situ, saya dititipkan di pesantren Taklimul Quran. Di sana saya belajar qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman saiki qiraah ngene iki ra payu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sekarang yang payu. Iki wis ra payu, aku ya wis ra diundang qiraah wisan. Saya belajar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adzan cara Mekah. Nek cara Klaten adzane Klaten Bromonilan ngono. Atau Wedi gitu. Atau Ringin Harjo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing adan wong tuwa, baratan malah lunga. Lek baratan kok lunga? Sesuai dengan hadis, karena nek baratan kan wong do salat aku entuk pahala, pahalaku ndak kakean. Itu adalah aliran sesat. Baratan kok ora salat itu. Kafir itu wong ora salat itu. Ya, tepuk 1, 2. Semangat pagi. Are you ready? Yes, are you ready? Yang senang sehat katakan saya. Yang senang cerdas katakan saya. Yang lebih suka memberi daripada menerima katakan saya. Yang senang kaya katakan saya. Yang senang makmur katakan saya. Yang senang bahagia katakan saya. Yang ingin menghormati pasangannya katakan saya. Yang ingin punya pasangan katakan saya. Yang ingin nambah saya nggak tanggung jawab. Tepuk 1, 2. Semangat pagi. Bapak Ibu, apa yang lepas dari lisan kita hari ini adalah doa. Bapak Ibu, apa yang lepas dari lisan kita hari ini adalah doa. Semangat pagi. Are you ready? Yang senang sehat katakan saya. Yang senang kaya katakan saya. Yang senang makmur katakan saya. Yang lancar membayar utang katakan saya. Yang rezeki datang dari mana-mana katakan saya. Yang rezeki datang dari tempat yang tidak disangka-sangka katakan saya. Saya lanjutkan ceritanya.
Sahabatku yang dirahmati Allah, saya ngapal ke Quran di sana. Saya ngapal ke Quran. Alhamdulillah sampai hari ini belum hafal. Tapi insya Allah hafalan saya lebih banyak daripada Bapak Ibu sekalian. Saya lihat ibu-ibu ini kulhu sama ina atau ena. Hafalannya ina atau ina. Panjangkan sholatmu. Inna a'toina kal kautar. Dipanjangke. Wih tetap tolong huruf. Tepuk 1, 2, semangat pagi. Akhirnya saya kuliah ke Jogja. Belum kuliah. Nah ini dari situ, dari apa? Dari Trojo itu 365 hari saya di situ selama 1 tahun benar-benar makannya sate setiap hari. Sambal terong. Atas izin Allah, terong itu ditanam kok bertahun-tahun. Wah terus. Atas izin Allah, sambal terong sama sambal tempe, karena kami kan jualan tempe sampai wedi, tempe santri sampai kali kebo, tempe santri. Saya jualan minyak wangi di rumah sakit ini apa Tegal Yoso, muter-muter nggak ada yang beli. Masa Allah, terus ada orang di depan pintu rumah itu di jalan Jogja Solo itu, saya Pak minyak wangi, malah ditanya obat kuat ada enggak? Oh, wong tua arep modar we malah njaluk obat kuat toh. Ya Allah ya Rabbi. Pulang jalan kaki, Kang. Dari pasar Tegal Yoso itu jalan kaki sampai sana, jalan kaki, sarungan. Enggak pakai sempak. Loh, Pak, enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Ya toh, Masya Allah, tepuk 1, 2. Saya izin sama Pak Kiai Haji Ramadan, Pak Kiai saya mau ke Jogja mau kuliah. Kemana? Punya orang enggak sana? Enggak ada. Bismillah. Saya naik mobil lagi. Naik mobil sampai sana, sampailah Katamso. Katamso itu ada masjid namanya Pugeran. Masjid Pangeran Puger. Setelah selesai imamnya tak salami. Pak, siap nunggu masjid, insya Allah enggak usah dibayar, yang penting ada tempat tidur. Ya kamu saya antar, namanya Ustadz Nursiba. Sekarang beliau hidup di Bandung. Masya Allah itu berjasa sekali dengan saya, orang UGM. Diantar ke sana, saya ngeresi satu petak kamar, tak resi wono tikuse melayu kayak sret. Wah horor iki lek. Masya Allah, terus saya jalani itu. Di situ saya adalah 90, di sana mulai 91. Jadi saya di sini setahun, mulai 91 di Jogja. 10 tahun saya, Masya Allah Bapak Ibu, 10 tahun saya ngepel masjid sambil kuliah. Saya masuk kuliah tahun 93, selesai tahun 97. Alhamdulillah, bayar pakai apa? Pakai kiroah tadi itu Mas. Saya kan bisa ngajar kiroah. Itu loh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wasilat qulubuhum. Saya hafal itu, saya ajarkan. Saya nawar-nawar ke kiroahnya itu rada keren. Siapa yang pengen ngaji pas sawalan, saya baca wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardh. Sapa sing arep pinter qiraah nek qiraah nggon kawinan. Baca surat An-Nisa terus saja. Jadi saya 7 masjid keliling, 5.000 sekali datang. Ada takmir yang kejam. Begitu selesai, selalu saya diajak minum-minum teh sama pisang goreng 1. Setelah itu salaman M2. Makasih Mas. Orang bayar. Itu takmir kejam itu. Makanya saya tuh sekarang jadi takmir, kalau ada orang melaku ketok orang duwe itu tetap tak kai. Perasaanku zaman dahulu tuh terasa sekali itu. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di situ saya juga mencintai seseorang. Karena dia tuh sholatnya, rukuknya lama banget. Iki pas jadi bojone Pak Ustadz, pas iki. Bapaknya tukang catur, ibunya muridku ngaji. Saya sering catur sama beliau.
Gak pernah menang aku catur, tak kalah ke terus. Saya singkat, tahun 2001 bismillahirrahmanirrahim saya lamar. Sebelumnya dia tak buatkan skripsi dulu karena dia kan di salah satu university di Yogyakarta dan saya ajari dia buat skripsi mendang rampung dang tak lamar itu loh Mas. Rampung saya lamar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak Puji ngajak catur mboten badhe nglamar putra jenengan. Ngelamar kok orang nggo sapa-sapa, bapak di Lampung, keluarga semua di Jakarta. Ibunya datang, Bu, insyaallah. Pripun Bu? Anake kula, anak jenengan pripun? Wah, duwe mantu ustad mesti didongake mlebu saka cetha. Sedina ping 5, Pak. Sedina ping 5 tak dongake. Yes, dipanggillah anaknya yang lulusan sarjana agama itu. Piye nok, kowe ditembung Pak Puji, Pak Ustadz terima kasih semenjak Pak Ustadz manggon di sini, saya sudah sangat kagum sama Pak Ustadz karena Pak Ustadz itu kalau khotbah berapi-api dan menyentuh. Yes. Dia ngalem-ngalem saya selama 7 menit. Masya Allah, rampung kok cerita ngomongin ini. Pak Ustadz, karena saking kagumnya saya dengan jenengan, Pak Ustadz saya doakan dapat istri yang lebih baik dari saya. Tolak Kang, tolak. Dan insya Allah Pak Ustadz, saya juga akan dapat suami yang lebih baik dari Pak Ustadz. Gombal. Wah, nek coro santri nekat wis miso-miso kuwi. Tapi wong aku ya soleh. Ya aku astagfirullah. Aku ya tak teruske cah wedok goblok. Astagfirullahaladzim. Wis, Bapak Ibu, selesai. Setelah itu saya enggak kenal wanita. 365 hari lagi. 1 tahun aku ditawari dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Kerjasama, stiker wonge gede dhuwur ayu kae pegah wis pokoke pegah aku tak golek dhewe. Akhirnya ada yang namanya Mas Rosihan, sekarang jadi bekerja di Puskesmas Klewer Ceper. Nah, itu datang ke tempat saya membawa membawa foto. Kang Puji, iki ana foto papat. Ya, jadi tak tunjuk iki sapa ibune goblok. Kok je ayu. Iki ibune, jadi tak tunjuk meneh. Iki lulusan UGM, karo kowe ora bakal gelem. Iki kepinteran kowe ngomah diatur ramane. Oh iya wis aku rasa iki pemain voli nasional kowe mau dicemes ndase. Ya wis ra sida. Ini sapa? Ini cocok buat kamu. Ini adalah guru TK. Ya wis Ros, tolong bilang sama dia aku mau nikah sama ini. Maka saya diantar sama Ustadz Mahroji Kudori, kawannya Pak Samino, ditelamarke saya. Ngelamari Masya Allah. Pak Jumiar, Bu Jumiar, saya tidak ingin mendengar jawaban yang tidak menyenangkan. Terus bar kuwi salaman mulai rampung. Bar kuwi aku dipanggil. 3 hari kemudian saya dipanggil. Ibu saya mertua bilang, Puji tunggu ya ibu sholat 7 hari. Sekeluarga istikharah dulu untuk menerima kamu. Siap Bu. Senin, Selasa, Rebu, wah ora tahan aku. Kemis ngebel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rika, ini istri saya nih. Rika ya, Mbak Rika, iya. Lama banget toh ini kan kelamaan ini yang. Ya kan janjinya 1 minggu. Kamu kan juga nggak pernah ketemu saya nggak pernah ketemu kamu toh, nggak ada yang saling membekasi, saya bilang gitu. Pacaran kan saling membekasi, betul nggak? Nah kita kan nggak pacaran, wong ketemu we ora. Ya tunggu dulu, dilalah kersane Gusti Allah. Hari Jumat itu Ustadz Kiai Haji Ustadz Umar Budiargo LC ke Jakarta, harus ngisi di kampungnya ibu saya itu di Kecamatan Mantri Jeron. Dia nggak bisa, beliau nganuke ke saya.
Kang Puji ganteni saya. Alhamdulillah saya ngajar ngaji gergeran seperti ini ternyata MC-nya ibu saya itu, mertua saya itu. Wah, aku ora ngerti nek karena MC-nya kan di dalam. Ya Allah, bar rampung saya diparani. Nak Puji ya. Iya Bu, astagfirullahaladzim. Aku lagi ngajar senanangan ngene iki piye. Malah beliau bilang gini, Nak Puji, bismillah ya, nanti kamu tak nikahkan tanggal 29 Juli tahun 2001 jam 9 pagi di rumah ibu. Wah, yes. Aku rasido apa? Oh, rasido Sariawan. Rampung aku mulih tekan ngomah. Oh, kan maghrib tekan omahku adzan. Adzane aku dawa banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, berbunga-bunga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pas diterima. Pas saya ditolak, adzan lali aku, Kang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat ditolak aku menang kesuwen. Sarjono koncoku teko apa ruangan. J. Adane terus kowe. Aku la ilaha illallah. Kuwi pas ditolak itu. Masya Allah. Semangat pagi. Are you ready? Yang senang sehat katakan saya. Yang baik sama suaminya katakan saya. Yang baik sama istrinya katakan saya. Yang saling menghormati katakan saya. Yang diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka katakan saya. Tepuk 1, 2. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz nggak boleh jaim. Kalau Ustadz jaim cepat meninggal dunia. Karena kalau kekurangan air jadi dehidrasi, kena ginjalnya mati. Makanya saya minum, mohon maaf ya Bu. Mohon maaf ya Pak, boleh ya? Boleh. Lagi nanti. Tepuk 1, 2. Baiklah Bapak Ibu, sekarang alhamdulillah saya atas kerjasama yang baik antara saya dengan istri saya, anak saya 6. Ya, anak saya 6, 2001 menikah, 2020 anak saya 6. Berarti yang paling besar SMA kelas 3. Alhamdulillah atas izin Allah ngapal ke Quran semua. Besok saya nanti, besok di surga saya memakai 6 mahkota ya. Mahkota dari cahaya. Alhamdulillah. Ibu nanti kalau yang nggak ada yang hafal Quran anaknya tak pinjemi. Mesake deh. Nah, aku kan kakean nganggo 6 gitu. Bojoku loro, aku loro jenengan. Makanya jangan lupakan saya. Nanti tak pinjemi. Tepuk 1, 2. Semangat pagi. Are you ready? Yang senang sehat katakan saya. Yang senang kaya katakan saya. Yang senang makmur katakan saya. Baiklah Bapak Ibu, selama hidup di rantau, sekarang dari tahun 90 sampai hari ini, saya sudah berapa tahun? 20? 30 tahun. Selama 30 tahun ini saya kerjakan apa yang saya mau ceritakan ini. Bapak Ibu karena enggak punya apa-apa, jadi prinsip hidup saya itu yang pertama adalah hidup hanya untuk menunggu waktu sholat dan disolatkan. Jadi pokoknya Bapak Ibu ini ingat-ingat, ini kita nunggu sholat maghrib ini. Ibu-ibu nunggu sholat maghrib. Ibu-ibu ini alhamdulillah, ini sholat ke masjid udah enggak masalah. Nah saya lihat enggak ada yang cantik sama sekali. Jadi enggak ada fitnah ketika ibu sholat di masjid. Kalau ibu-ibu cantik, artis pasti ada fitnah sholatnya di rumah.
Tapi ini kan sudah tua-tua semua, alhamdulillah. Ini tidak ada halangan keberi ke masjid. Sapa sing arep ngesir bangkat ke masjid, wong mangkat nang masjid nganggo balsem. Apa yo? Masuk angin yo. Wajib laki-laki yang sholat di masjid namanya laki-laki soleh, dan laki-laki yang sholat di rumah namanya laki-laki solehah. Jangan setengah bencong nek sholat nang omah. Ingat saya, kalau mau sholat di rumah, Allahu Akbar. Kok nang omah? Bencong iki aku. Jangan. Laki-laki sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Kalau tidak ada fitnah boleh ke musola atau ke masjid. Hidup hanya untuk menunggu waktu sholat dan disolatkan. Bapak Ibu, masalah yang terbesar di dunia ini bukan karena nggak punya mobil, bukan karena nggak punya uang, bukan karena nggak punya perusahaan. Masalah terbesar di dunia ini untuk umat Islam adalah mati tidak masuk surga. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk menggapai akhirat. Bapak Ibu mencari bahagia di dunia nggak bakal dapat, karena di akhirat adanya bahagia. Siapa orang yang bahagia di dunia? Orang yang mengejar akhirat perjalanannya. Kalau perjalanan kita mengejar akhirat, hidup kita bahagia. Betul? Kalau ngejar-ngejar dunia belum tentu dikasih, akhiratnya ceton neraka. Masya Allah. Pun bismillah. Saya udah ngalami, punya temen kafir sak tempat tidur sama saya di masjid itu. Dia kidulnya, saya lornya. Kalau jam 3 pagi dia dendang saya. Namanya Hendrikus. Tangi tahajud goblok, tahajud. Dia itu orang kafir nyuruh aku sholat tahajud. Aku sholat tahajud jam 3 pagi. Allahu Akbar. Nanti aku jam 09 gugah ya arep kuliah. Nanti jam 9 dia sak gugah. Trik, tangi. Subuhan, aku Katolik goblok. Ya sorry. Dia badannya lebih besar dari saya gelut aku kalah. Sekarang sama-sama sukses, tapi masih kaya saya kan. Dia anaknya cuma 2 itu. Dia anaknya cuma 2, mobilnya cuma 1. Saya mobilnya 11. Jadi nggak enak sendiri. Mbiyen mlaku. Sombong kata ibu-ibu tadi. Ya enggak ya sombong. Ngomong sama orang miskin itu sensitif. Ini cerita ya, jangan ada yang baper. Ini cerita. Ya, tepuk 1. Semangat pagi. Yang pengen cepat umroh katakan saya. Yang pengen dipanggil haji katakan saya. Berangkat haji katakan saya. Alhamdulillah. Lanjut Bapak Ibu. Pokoknya mulai pulang dari sini nanti ini Pak siapa namanya? Pak Ibnu. Allahu Akbar. Pak Ibnu langsung. Nanti nu masjid nu ngapain? Menatap masa depan. Wah, tepuk tangan yang meriah. Takbir. Jadi hidup hanya untuk menunggu waktu sholat dan disolatkan. Bapak Ibu kalau tahu orang nggak sholat mati, jangan disolatkan. Betul? Tapi orang enak karo Pak Doko ya. Orang enak karo Pak Lurah ya. Ya wes niatnya dirubah. Usoli sunatan fardu kifayah, rapenak karo Pak Lurah. Takbir ping 4 terpaksa. Wes, ibu-ibu begitu hari Jumat orang pada pulang sholat Jumat baru dia sholat duhur. Kalau pas hari biasa terdengar adzan siap-siap langsung sholat tepat waktu. Jangan nanti udah menstruasi udah selesai disuruh sholat sama suaminya, Bu sholat enggak? Lagi menstruasi. Kok petang sasi sih Bu? Wah kuwi bocor jenengane. Bocor itu. Bocor. Bismillah. Lanjut. Yang kedua karena ini kalau dibahas juga lama. Yang kedua, Bapak Ibu jangan sekali-kali punya wudu batal. Gantung wudu. Saya sudah 30 tahun gantung wudu. Nyaman. Batal wudu lagi, wudu batal lagi. Batal wudu batal ngentut
batal wudu. Ora apa-apa. Berpayah-payah dalam taat kepada Allah menentramkan jiwa. Jadi Bapak Ibu kalau berpayah-payah dalam taat kepada Allah itu menentramkan jiwa. Wong saya ya bisa ngelakoni kok 30 tahun gitu. Bismillah. Bismillah, mulai sesuk gantung wudu. Bapak Ibu nanti kalau jenengan sudah gantung wudu, insya Allah masalah pengentutan itu diatur sama Allah. Saya Bapak Ibu, saya itu kalau kentut itu pasti bar tangi turu. Jadi aku nek tangi turu, bojoku wis nyekel bantal, lunga kowe, mesti ngentut kowe, mesti ngentut. Sudah bisa dititeni. Aman Bapak Ibu. Masuk WC kita di situ makdut gitu. Ya dibanterke sih kayak kanune. Kerane dut. Aman. Coba praktekan. Saya kalau enggak gantung wudu itu mungkin berat buat saya. Saya kan sering ruqyah. Lawannya dukun, kuntilanak, kuntil bapak, gendruwo. Ya toh. Komplit ya toh. Saya karena gantung wudu Allah jaga kita. Gantung wudu terjaga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, gantung wudu. Nanti kalau ibu-ibu kalau gantung wudu nanti sulit sekali dengan berjabat tangan sama apa laki-laki lain. Oh, punya wudu. Ngono kuwi. Nek misale dhek nyelonong set, maaf, punya wudu, enggak tersinggung. Sik, bukan mahram, haram goblok. Marah dia. Masya Allah. Laki-laki, Anda juga jangan nyelonong jabat tangan sama yang bukan mahram. Jabat tangan dengan salam beda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh. Kalau jabat tangan, bertemunya tangan dengan tangan, kulit dengan kulit yang bukan mahramnya enggak boleh. Wis, rasa ngeyel, ora entuk. Sing penting ora iso nafsu. Ora nafsu apa weruh bokong sapi we nafsu kok. Aman. 1, 2. Yang ketiga, sholat duha. Bapak Ibu, ini karena pelatihan saya sampaikan. Saya sholat duha setiap hari itu 12 rakaat. Loh kok bisa? Loh iso wong aku bal-balan futsal 45 menit kali 2 90 menit melayu aku pimpong dret spin set. Aku iso sak jam pimpong. Iso jam 8 tekan jam 11 pimpong Masa sih enggak kuat sholat duha 12 rakaat? Santri nekat nggo motor bang girto loro tenagane kuat kok Masya Allah. Ya kan? Coba pikirkan lagi. Wak dhewe nonton WA berlama-lama berjam-jam masa sih enggak kuat sholat duha 12 rakaat? Kang, kok kudu 12 rakaat? Lah iyalah. Tenaga kita kuat kok, biar nanti dimintai pertanggungjawaban kita bisa. Sehatmu untuk apa? Untuk sholat duha 12 rakaat setiap hari. Masya Allah. Di dalam sholat duha itu ada doa yang luar biasa. Ya Allah, kalau rezekiku haram halalkan. Itu ada doanya. Set. Yang keempat, sholat tahajud. Bapak Ibu jangan lupakan sholat tahajud. Bagaimana caranya? Tidur lebih awal. Saya kalau dalam perjalanan pasti supir saya berhenti jam 3 itu pasti berhenti. Set, Kang, tahajud. Saya tahajud 11 rakaat. Walaupun dalam perjalanan. Loh kok iso Kang? Di perjalanan kan orang sholat tahajud ora apa-apa. Lah iya wong nggo mobil dhewe, mobile penak, ana AC-ne, duwite sangune akeh, makan di restoran yang paling enak, iso setar setik, iso apa-apa. Kenapa enggak bersyukur ya ta? Kan diatur sendiri mobilnya. Kan pakai ada supirnya. Dan duduk manis tidur gugah nggo jam 2 salat tahajud. Pak Juragan tak tidur. Wah. Mbiyen kere biar madang we ra iso ya to. Ya memang ada masanya. Gantian. Nek mbiyen kere saiki kere sing rada pekok. Pak kuwi takdir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada pada diri kita kecuali kita mau merubahnya sendiri. Apa-apa itu banyak cara berjalan.
Bapak Ibu kalau berjalan ininya dulu, tungkaknya dulu. Jadi enggak kesel. Nih. Ya toh, nanti nek ana sing menghalangi di depan tinggal dor. Karena tungkak dulu. Nah. Enak. Mantep jalan. Nanti Kang, ngentekke duit rantek-entek iki. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Yang cinta Islam takbir. Ana polisi ora iki. Kula ditangkep ndarani teroris. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahajud. Pak, aku nek tahajud tinggal 5 menit. Ya Allah ya Rabbi. Baiklah, saya singkat. Tahajud, bertahajud baik sama keluarga ya Pak ya. Baik sama keluarga. Mulai, Kang, kasih saya waktu 20 menit ya. Tambah 15. Ya, saya selesaikan. Sebentar. Bu, minta maaf sama suaminya. Ora sangel. Ana sing mloroti aku, suamiku gak layak dihormati ya, Pak. Encen suamimu rada peko, aku ngerti. Tapi tetap jaluk ngapura. Dengarkan saya. Ibu-ibu, dengar. Baik sama keluarga. Ikuti saya, nanti Anda akan tentram. Alhamdulillah. Suamiku, cintaku, sayangku, maafkan aku selama ini yang seperti radio ngunek-ngunekin jenengan. Hari ini saya minta maaf. Beri saya kesempatan menjadi istri yang baik. Suamiku, semakin kamu tua, aku semakin mencintaimu. Muah. Nah, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Tepuk 1, 2. Yang laki-laki, emangnya kue ora. Ikuti saya. Alhamdulillah. Istriku, cintaku, sayangku, permohonan maafmu aku terima dengan senang hati. Aku juga minta maaf. Janji-janji sukses waktu kita mau menikah belum terjadi. Bersabarlah. Orang yang sabar dikasihi Allah. Semakin kamu gembrot, aku semakin mencintaimu. Aku menerima kamu apa adanya. Adanya apa? Muah. Alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu dengarkan saya. Kalau Bapak Ibu di rumah kompak, rezeki akan datang. Pak, karena janjinya Allah, orang yang menikah akan dikayakan, betul? Karena Kanjeng Nabi nikah dikayakan. Ya Allah, sing kompak. Jenengan Anda akan pusing sendiri ketika menginginkan pasangannya sempurna. Emangnya Kang Puji ini sempurna di mata istri saya? Enggak. Niki nek ana bojoku aku ora iso ceramah ngene iki, Kang. Tenan. Aku cek ngene iki, Dek. Ayo kowe ngomong apa? Ayo. Aku wis ora iso ngomong. Karena dia tahu kelemahan saya. Dia tahu persis kekurangan saya. Budeke nang kono menjep-menjepe aku. Lah ngopo kae lah. Aku ora iso apa-apa. Makane bojoku ora pernah tak jak ngisruh. Jadi enggak ada. Ibu-ibu kalau ingin sempurna suaminya Anda akan kentir sendiri. Bapak-bapak kalau ingin sempurna istrinya Anda akan pekok sendiri. Enggak ada yang sempurna, enggak ada. Umar bin Khattab, ya toh, sering diseneni, ya suatu saat juga diseneni sama istrinya. Umar bin Khattab, the lion of padang pasir, ya kan? Apa meneh santri nekat gajuler karo bojone ya toh. Masya Allah, Bapak Ibu, wis kompak suami istri ya, kompak. Aduh. Yang keberapa itu Bu?
Yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang keenam, maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Langsung terbayang mantan-mantan jenengan toh. Dasar pengkhianat. Wes, maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Baiklah, saya tuntun. Alhamdulillah. Ya Allah, telah saya maafkan semua orang yang pernah menipu, berkhianat, ngapusi, nyakiti hati saya hari ini dan seterusnya, termasuk mantan-mantan saya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, mantan-mantan pernik-perniknya kubur, buang. Ibu-ibu mantan-mantannya pernik-perniknya, nomor HP-nya hapus semua. Jangan malah SMS yang sekarang yang bersamaku tidak sesempurna engkau. Wah, itu penjahat, tidak boleh. Hapuskan semuanya. Saya begitu menikah dengan istri saya, enggak mantannya kan cuma 2 itu. Yang di Lampung aku ya ditolak, sing kene ya ditolak, ya mau kuwi tok toh. Beres toh, selesai. Orang yang di Lampung sama yang di sini begitu ketemu, sekarang saya sudah seket, wow, keren. Nah, saya bilang takdir. Ya? Takdir. Takdir. Oh, sing rajin salat we ditolak. Sing duhane 12 rakaat we ditolak. Sing tahajudnya 11 rakaat we ditolak. Apa meneh bangsa lali-lali tahajud ngene iki. Cetha ambyar. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Bismillah. Maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Yang ketujuh, pikirkan dan bantu orang lain. Pikirkan dan bantu orang lain. Bapak Ibu nanti beli bukunya, namanya Spiritual Problem Solving. Itu karangan Kiai Haji Puji Hartono. Ya, nama saya sendiri. Yang nyatet, yang saya tulis di ProU Media. Buku itu ada cerita yang menarik seperti ini. Pada suatu hari ada seorang ibu pulang dari pasar, tiba-tiba rumahnya terbakar. Ketika rumahnya terbakar, dia ingatnya anak yang baru 6 bulan di dalamnya. Maka jajarannya dilemparkan, belanjaannya dilemparkan. Ibu itu masuk ke rumah itu, tertimpa genting, tertimpa kayu, sampai dia kepalanya berdarah, tapi cari anaknya. Ketemulah anaknya, digendongnya anaknya, dibawa ke jalan besar, jegat apa mobil, dibawanya ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, diserahkan sama dokter, diserahkan sama perawat. Ibu itu berdarah-darah, nggak merasa sakit. Apa kata orang? Bu, kepalanya berdarah, sakit? Tidak, anak saya harus sehat, anak saya harus sembuh. Dia yang akan mendoakan saya nanti ketika saya sudah meninggal dunia. Dia nggak sakit karena dia memikirkan anaknya. Kapan ibu itu merasa sakit? Ketika dia duduk sendiri dan mulai memikirkan dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu hanya memikirkan diri sendiri, Anda akan sakit dan sulit sukses. Dengarkan saya, Bapak Ibu yang hanya memikirkan diri sendiri, maka Anda sulit sukses karena doanya terbatas. Kang Puji kenapa sukses? Saya ngurusi hampir 1000 orang yatim piatu. Kita sekolahkan dari Madura, dari Bangkalan, dari Pamekasan. Gitu? Alhamdulillah, ikut saya. Ketika di tempat saya enggak kunut, pulang kunut lagi. Karena saya Muhammadiyah, dia NU. Dan dia menghormati saya di sana. Bapak, mohon maaf, kita bersahabat. Saya sudah S2 di sekolahan Bapak. Saya pulang lagi, besok saya kunut lagi. Tidak apa-apa, yang penting sholat. Kalau nanti Rifki tidak sholat, Pak Kiai marah. Selesai persahabatan kita. Masya Allah, karena ngurusi orang banyak. Pak, mulai. Kang Puji, aku kira duit-duit, aku wis ngerti. Aku ki lagi terpuruk. Aku ki lagi enggak duwe bojo. Aku lagi jomblo, namanya Wagino. Masya Allah. Sahabat wanita Allah, pikirkan dan bantu orang lain. Pikirkan dan bantu orang lain. Yang ke-8, bismillah, tolong dicatat ini. Nanti kalau enggak minta rekamannya. Yang ke-8 adalah
The power of pray, kekuatan doa. Berdoa itu yang jelas. Ya Allah sehatkan saya, ya Allah cerdaskan saya, ya Allah mudahkan segala urusan saya atas ridho dan kasih sayang-Mu yang sempurna. Ya Allah udari masalah saya satu persatu, ya Allah. Jelas, udari masalah saya satu persatu, ya Allah. Bang Plecet dereng rampung, ya Allah. Nmek urung rampung, ya Allah. Seragam SPP urung rampung, ya Allah. Ya Allah satu persatu sampai malaikat bingung ki wong kok masalah akeh banget to ya. Panganane iki njur apa? Semangat pagi. Are you ready? Ya. The power of pray, doa yang jelas. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cetha. Pak orang ngerti artine. Nganggo bahasa Indonesia. Ya Allah, saya tidak tahu Arjuna mana yang akan berdampingan menjadi suami saya, ya Allah. Yang jelas ya Allah, saya perempuan, mudahkan jodoh bagi saya ya Allah. Jodoh yang soleh ya Allah, baik ya Allah, rajin sikatan ya Allah. Oh, sing cetha, sing cetha. Kowe yo mangkel lho nek bojomu regah sikatan. Gondo kae ora. Gitu. Wis. The power of pray, kekuatan doa. Doa-doa yang mustajabah. Banyak itu di buku saya itu ada 37 saat-saat doa yang mustajab. Nanti beli di Gerai Proyu Media depan Masjid Jogokarian. Beli, bilang nanti, Pak ini saya beli suruh Kang Puji minta diskon, nanti didiskon. Bilang kalau ini saya, nah nanti didiskon sama dia. Kalau bilang nama Kang Puji, diskon. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ke-9, kegiatan saya apa Bapak Ibu? Saya adalah orang yang sejak miskin bersedekah sampai hari ini. Bersedekah Pak. Saya dulu selawe rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah. Sejak tahun 2010 16 Mei karena saya sudah mulai punya perusahaan, saya sedekah setiap harinya adalah 1 juta sampai hari ini. Berarti sudah 10 tahun gaya tuku Rubicon wis entuk loro, telu ya. Masya Allah. Tapi saya milih pakai mobil Venturer aja. Bukan Rubicon. Ya podo regane. Karena Pak Ustadz harus nyaman di mobil supaya tidak cepat meninggal dunia. Karena Pak Ustadz masih ada manfaatnya. Ya toh? Coba nek aku nganggo mobil panas terus, mobilnya ono tikusnya cilik barang kae, wah nanti ndak kena tipes. Nah, Bapak Ibu hari ini hari ini Pak Tata itu bersedekah 100 berapa? 300 Piro Pak sedekah berapa? 137.500. Itu sedekahnya nanti akan diberikan dengan berupa CD, buku dan buku motivasi untuk Quran. Itu sedekahnya Pak Tata. Semoga berkah kaya jaya makmur Allahumma amin. Tepuk tangan yang meriah. Nah, saya tadi sudah bersedekah 200.000. Nah, sekarang duit saya tak habiskan. Sebentar. Oh. Ini nanti semua dapat seperti ini, tepuk tangan yang meriah. Ya. Dibawa pulang, nanti didoakan semoga rubaiyat berkah kaya jaya makmur Allahumma amin. Nanti kita akan buat pelatihan ini di setiap kota, ya. Tapi kowe ora usah ngetutke, pegah aku ngajari kowe terus. Ketemu aku sekali saja, setelah itu jaya takbir. Makmur takbir. Sejahtera takbir. Usahanya maju takbir. Nah, ini hadiah simbolis untuk Pak Sumino. Nah, Pak Samino. Tapi ojo njaluk ngomong meneh lho kowe. Nah. Foto.
Ya. Foto Kang Tata. Ini kesaksian. Pak Tata ke sini. Di tengah sini, ya. Pak Tata biar ketularan sukses. Dah. Ya, salaman Pak. Ya. Bapak Ibu, ini tak habiskan. Ya, saya sedekatnya enggak sebanyak Kang Tata. 1, 2, 3. Kamu mau? 3, 4, 5, 6, 600.000. Ya. Ya Allah ganti 600 miliar. Bapak Ibu sikalakan jenengan sedekah 100-an ribu aja ya. Siapkan uangnya. Ojo domblong, siapin duitnya. Nanti uangnya tak kasihkan seorang ibu yang suaminya tidak bekerja karena psikologis. Ya maaf ya psikologis ya ngomong edan kan ora wangun. Psikologis anaknya 4 hafal Quran semua, kuliah semua. Nah uangnya nanti akan diantaranya diberikan sama orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk seorang keluarga yang gak punya rumah, anaknya 6 gila semua, bapaknya gila, yang sehat cuman ibunya. Dan itu adalah yang harus kita urusi karena dia muslim dan taat beribadah. Yang beribadah ya siji kuwi tok. Ibunya itu Masya Allah. Bapak Ibu bersyukur. Alhamdulillah. Anakmu rada ngeyel-ngeyel titik we ora, sing penting ora ya sehat alhamdulillah. Ya Allah ganti 600 miliar ya Allah. Ya silakan ibu-ibu disiapkan uangnya, bapak-bapak disiapkan uangnya yang terbesar di dompet. Nggon aku tak entekke kok. Nggon aku tak entekke. Kowe manut to karo kiai ini manut to. Aja ngeyel to. Ya silakan. Ya Bu dibantu. Oh, iya. Belah sana Kang, belah sana. Mbak, belah sana Mbak. Kasihkan aja sambil jalan di sendiri. Ya, jalan Bu, ya. Jalan. Yang bersedekah saya doakan diudari masalahnya satu persatu. Yang bersedekah dalam waktu 7 hari ini akan mendapatkan keajaiban. Dikabulkan doa-doanya, disembuhkan penyakitnya. Dawu mardokum bisodakoh, dan obatilah di antara kalian orang-orang yang sakit dengan bersedekah. Allahumma amin. Silakan bersedekah untuk bapaknya, untuk ibunya, untuk anaknya yang bandel, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sedekah saya ini untuk anak saya yang nomor 1 yang enggak menikah. Ya Allah semoga dapat jodohnya. Bismillah. Set dungone suwi banget 2000 malaikat mangkel. Ya semuanya. Yang mau bersedekah belum dia lewati kota infak siapa? Wes kabeh iki? Tengah-tengah udah belum? Udah kelewatan semua? Ya, jangan sampai ada yang mau bersedekah tidak bersedekah. Bismillah. Ayo terus. Aku wis entek duite. Bapak Ibu, saya pernah nanti orang yang bersedekah itu dapat rezeki dari tempat yang disangka-sangka. Dalam waktu 3 bulan ini saya dapat 25 juta dan 50 juta. Yang pertama, saya konsultasi nih orang di di Sepinggan Balikpapan, konsultasi, Kang, saya uripe susah ngene. Terus dia bilang, istighfar yang banyak menjelang tidur 1000 kali, 2000 kali terserah yang banyak. Sambil mau naik pesawat, matur nuwun. Dia terus naik pesawat. 6 bulan kemudian SMS saya, Kang, kayak lo Kang, tilai, neng anumu tilai, neng rekeningmu tilai, gawe jajan anakmu, ngono kuwi. Tak tilai, tak kira 500.000 Pak, 50 juta. Masya Allah. Tapi kan tak hitung araku. Aku sebulan kan ya 30 juta sedekahe. Oh ya wis pas iki balik malah kurang akeh. Alhamdulillah. Bapak Ibu nanti sudah mulai hari ini bersedekah setiap hari. Raketang 1000, 2000, 3000 setiap hari. Setuju? Bismillah. Insya Allah dikembalikan.
Mana kosot sodakotu mimalin, dan sedekah itu tidak mengurangi harta kalian. Tidak mengurangi harta kalian. Kalau ada orang bersedekah melarat, ya saya melarat yang nomor 1 lah di antara kita ini. Karena saya setiap hari bersedekah. Alhamdulillah. Karena ini pelatihan, pengen berubah hidup, manut Quran, bisa kaya. Jangan pasti kaya. Karena kaya itu takdirnya Allah. Ada orang yang enggak bagus-bagus amat imannya biasa-biasa tapi podo suge-suge. Siapa itu? Israel kae. Duitnya akeh Israel. Tapi dia tidak ada bagiannya di akhirat. Hancur dia di akhirat, di dunia saja. Jadi bersedekah setiap hari. Sesuai niat kita. Bismillah. Setiap hari 1000. Saya kan dari 25 rupiah sampai. Jangan makan sendirian. Ibu-ibu jangan bareng-bareng sekeluarga makan. Rong wadah ini ya. Ya. Bapak Ibu, ini insya Allah ini kalau 10 juta ada ini. Insya Allah, tepuk tangan. Untuk 2 keluarga tadi itu ya. Ya. Mas Ibnu, maju Mas. Wakil daripada apa namanya? Peserta. Tolong fotone Kang kabeh diketokke. Nah, Mas nang kene Mas kowe. Ya. Foto toko kono Kang Doir, ibu-ibu foto dulu. Ya, nanti buat majalah bubu. Ibu-ibu tangannya diangkat semua, Kudu ketok. Update status. Sedekah 2000 enggak ya? Oh duit, oh Mas duitnya diketokke. Masya Allah, wong Klaten paling sedikit sedekahnya 1.000. Takbir. Takbir. Ya sekarang bapak-bapak, wah jangan wajah-wajah ambiar gitu. Ya dipoto ya toh. Ayo Kang, tangannya diangkat semua Kang. Ya, untuk kejayaan Islam, takbir. Untuk kemenangan Islam, takbir. Wes, alhamdulillah. Sampun Mas Ibnu, matur nuwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma qawil Islam, Allahumma qawil iman, Allahumma syarafin abdalimin, Allahumma ja'alna min ummatin Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami ahli zikir. Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran. Ya Allah, jadikan kami ahli salat tahajud. Ya Allah, jadikan kami ahli sedekah. Ya Allah, jadikan kami ahli salat berjamaah. Ya Allah, jadikan kami ahli memaafkan. Ya Allah, telah kami maafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Telah kami maafkan hari ini dan seterusnya. Ya Allah, banyakkan rezeki kami yang halal. Jauhkan kami dari terlilit hutang. Dengan rezekimu yang banyak dan halal, semoga kami dapat melunasi kewajiban-kewajiban kami. Ya Allah, majukan usaha kami, sukseskan usaha kami. Udari masalah kami satu persatu ya Allah. Udari masalah kami satu persatu ya Allah. Akrabkan kami dengan keluarga kami ya Allah. Akrabkan kami dengan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, menangkanlah perjuangan orang-orang Palestina ya Allah. Ya Allah, menangkanlah perjuangan saudara-saudara kami di Suriah ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu ya Allah, sebagaimana Engkau hancurkan musuh-musuh pada zaman dahulu ya Allah. Ya Allah, berkahi kami dengan kasih sayang-Mu yang sempurna ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ahli tahajud ya Allah. Ringankan kami membaca Quran ya Allah. Ringankan kami bersedekah ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa istri dan suami kami ya Allah. Dosa orang-orang yang pernah kami kenal ya Allah. Ya Allah, berkahi kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Banyakkan rezeki kami yang halal. Mudahkan kami umroh ya Allah. Allahumma yassir lana ziyaratan Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ya Allah ziyaratan Makkah wal Madinah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.